Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kamu sekalian menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari al-wasilata wasilah, yakni perantara. Bagaimana memaknai ayat tersebut? Pertama, saya kutip di dalam kitab Tafsir Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, Tafsir Al-Kanzus Samin fi Tafsiri Ibni Utsaimin, jilid 5, halaman 210. Di dalam tafsirnya, beliau Ibnu Utsaimin mengatakan, wal wasilah hiya taqarrubu ila Allah kama fassaraha katsirun minal mufassirin. Wasilah ialah mendekatkan diri kepada Allah seperti penafsiran sebagian banyak dari para mufassir. Kemudian beliau menjelaskan, lakin ba'dul munharifin, tetapi sebagian orang-orang yang menyimpang, qala al-murad bil wasilah al-waliyu, mengatakan bahwa yang dikehendaki dari ayat al-wasilah ialah wali, perantara dengan wali. Al-waliyu awin nabiyu, atau perantara dengan nabi. Aujahun nabi, atau perantara dengan pangkat yang nabi. Aujahul wali, atau perantara dengan pangkatnya wali. Wahada la yu'raf, kata Ibnu Utsaimin, ini tidak diketahui. Jadi Ibnu Utsaimin menolak orang bertawassul wasilah, perantara dengan perantara Nabi, dengan perantara wali, dengan perantara pangkatnya Nabi, dengan perantara bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijahil wali, dengan perantara pangkatnya wali. Itu dilarang oleh Ibnu Utsaimin karena beliau memaknai al-wasilah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal. Amal salat, amal sedekah, amal berpuasa, dan sebagainya. Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh juga mufassir kontemporer, yaitu Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar, dalam tafsirnya Al-Wasit di jilid 4 halaman 142, mengutip dari Imam Al-Alusi yang punya tafsir Ruhul Ma'ani. Di perpustakaan kami ada, cuma tidak disediakan di meja kami. Nah, menurut Al-Alusi, dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar, ialah Syekh Universitas Al-Azhar, dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 4 halaman 142, mengutip dari Al-Alusi, mengatakan, fa ana la ara ba'san fit tawassul ila Allah bijahin nabi,
ketika menafsirkan ayat 35 surat Al-Maidah tadi, beliau mengutip dari Al-Alusi mengatakan, fa ana la ara ba'san, maka aku tidak melihat bahaya, artinya tidak apa-apa, fit tawassuli ilallah, ketika membuat wasilah perantara menuju Allah, bijahin Nabi, dengan menyebut pangkat Nabi SAW, hayyan ketika Nabi masih hidup, wa mayitan dan ketika Nabi sudah meninggal dunia. Dan ini tidak apa-apa. Begitu. Nah, cuma Al-Alusi melarang kata-kata dengan redaksi seperti ini. Wahai wali, tolonglah kami. Nah, ini dilarang. Ya Sayyidi Fulan aghizni. Itu tidak disetujui oleh Muhammad Sayyid Tontowi, mengutip dari Al-Alusi, ketika tawassul dengan redaksi wahai wali aghizni, tolonglah kami. Ya Sayyidi Fulan aghizni. Walaysa dzalika minat tawassul al-mubah fi syai'. Itu bukan jenis tawassul yang dibolehkan. Nah, ini menurut Al-Alusi dikutip oleh Muhammad Sayyid Tontowi. Lain lagi dengan Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat 35. Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi jilid 5 halaman 217, beliau mengatakan kepada orang yang mengkafirkan sekelompok umat Islam yang bertawassul bin Nabi atau wali, beliau mengkritik kepada mereka yang mengkafirkan sampai beliau mengatakan, hadibu hadal qaul qalilan, bersihkan sedikit saja kata-kata itu. Inna khudusa misli hadal qaul, sesungguhnya munculnya, barunya perkataan seperti ini, yaitu mengkafirkan orang yang membuat wasilah, membuat tawassul dengan Nabi, dengan wali. Orang yang mengkafirkan huwa natijatu adamil fahmi. Ini buah ketidakfahaman. Karena apa? Karena orang yang tawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu perantara Nabi, perantara seorang wali, itu karena kemantapan orang tersebut, iktikad orang tersebut bahwa Nabi dan orang soleh tersebut, wali tersebut mempunyai manzilah indallah, mempunyai kedudukan, mempunyai derajat di sisi Allah, tapi tidak meyakini. Nah, ini orang yang tawassul kepada wali, tawassul kepada Nabi, tidak mungkin meyakini bahwa wali ini bisa memberi sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah. Tidak ada keyakinan seperti itu. Orang bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan para wali, wa hal ya'taqidu ahadun annal waliya yujamiluhu. Apakah orang yang bertawassul dengan wali itu berkeyakinan bahwa wali itu mujamalah, berbaik-baik, liyu'tiyahu ma laysa lahu indallah. Wali ini bisa memberi sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Tidak ada keyakinan seperti itu. Pasti keyakinannya para perziarah, orang yang sungkem kepada orang saleh, sungkem kepada ulama, sungkem kepada para wali, itu pasti meyakini bahwa nanti keberhasilan itu
dengan menyebut perantara nabi, menyebut perantara wali, apabila berhasil itu memang sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dan wali dan nabi tidak bisa memberi sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keyakinan seperti itu. Wali bisa memberi sesuatu, nabi bisa memberi sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah. Tab'an la, pasti tidak ada keyakinan seperti itu. Ini Mutawalli Sya'rawi. Kemudian Imam Sya'rawi mengomentari terhadap orang yang melarang tawassul dengan para tokoh yang sudah meninggal dunia seperti para nabi atau para wali, dengan mengatakan bahwa ketika Umar bin Khattab istisqa, berdoa mencari hujan, berdoa kepada Allah, dan Sayyidina Umar bertawassulnya itu menyebut dengan bi'ammi nabiyika, dengan pamannya nabimu, karena yang dimaksudkan adalah Abbas, karena Abbas masih hidup dan Nabi Muhammad sudah wafat. Maka Umar bin Khattab bertawassul dengan orang yang masih hidup, bi ammi nabika, perantara paman nabimu ya Allah, yakni Abbas radhiyallahu anhu, maka turunkanlah hujan kepada kita. Tidak menyebut nabi karena nabi sudah wafat. Kata orang yang anti tawassul dengan orang yang sudah meninggal. Sya'rawi mengatakan, meluruskan pemahaman ini, justru Umar bin Khattab itu redaksinya tidak mengatakan Abbas. Umar bin Khattab tidak mengatakan kami bertawassul dengan Abbas, tidak, tapi dengan paman nabimu ya Allah. Masih menyebut nabi. Jadi kemuliaan karamah Abbas itu karena beliau ini pamannya nabi. Jadi nabinya disebut, tidak perantara tawassul dengan Abbas, tidak. Abbas masih hidup, tapi menyebut bi'ammi nabika, dengan perantara paman nabimu. Ini Mutawalli Sya'rawi, ya. Maka Mutawalli Sya'rawi mengatakan, wa nas'alu, kita bertanya, apakah Umar mengatakan pada akhirnya natawassalu ilaika bil Abbas, kita tawassul dengan Abbas? Apakah Umar mengatakan bi ammi nabika, dengan paman nabimu? Nah, masih disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fatawassulu Umar bin Khattab bi ammin nabi, tawassulnya Umar bin Khattab dengan menyebut paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilun, justru dalil, diddul ladzina, melawan orang-orang, yamna'una tawassula, yang melarang tawassul bin nabiyyi, dengan nabi, ba'dal intiqali, sesudah nabi pindah wafat meninggal dunia, ila rafiqil a'la, bertemu dengan sahabat-sahabat yang luhur. Nah, orang-orang mencegah tidak boleh tawassul dengan nabi setelah nabi wafat. Justru ini dalilnya tawassul dengan nabi sesudah wafat, karena masih menyebut bi ammi nabiyika, kata Mutawalli Sya'rawi, dengan menyebut paman nabimu ya Allah. Begitu. Jadi yang jelas boleh tawassul dengan nabi, dengan wali, sudah ketika hidupnya atau ketika sudah wafatnya, tapi dengan redaksi-redaksi yang dibenarkan menurut syariah, tidak mengarah ke musyrikan.
seperti mengkultuskan Nabi, mengkultuskan wali sampai gulu, sampai ekstrim, sampai terjadi kemusikan, ini tidak boleh. Ya. Dan meyakini bahwa berhasil dan tidak itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini akan saya kemukakan dalil-dalil tawassul versi hadis. Ada sebuah kitab berjudul Raf'ul Manarah li takhriji ahadits tawassul waz ziyarah, karya Mahmud Said Mamduh. Pertama, dalil pertama, beliau meriwayatkan dari Sahih Bukhari di kitab Raf'ul Manarah halaman 116, ketika Abdullah bin Umar itu istisqa, ya, istisqa. Suatu ketika Abdullah bin Umar melakukan tawassul dengan zat Nabi. Di halaman 116, Abdullah bin Umar bertawassul dengan zat Nabi, yaitu dengan melantunkan syair, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Ada manusia putih yang awan mendung itu diturunkan hujannya, biwajhihi, perantara zatnya manusia yang putih itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simalul yatama ismatun lil aramili. Mabuk yang sangat cinta, mabuk yang sangat cinta, bukan mabuk minuman keras. Simalul yatama, mabuk yang sangat cinta terhadap anak-anak yatim. Ismatun lil aramili, pelindung bagi wanita-wanita janda. Nah, ini tawassulnya Abdullah bin Umar dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yaitu tawassulnya Umar bin Khattab seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu ada riwayat bi ammi nabiyina fasqina. Umar bin Khattab ketika tawassul karena mengalami paceklik menyebut bi ammi nabiyina fasqina, dengan menyebut perantara paman Nabi kita, fasqina, maka turunkanlah air hujan. Fayusqawna, maka akhirnya diturunkan air hujan. Wa huwa sharihun fit tawassul bis shalihin. Ini jelas tawassul dengan orang-orang salih, menyebut paman Nabi, bukan Nabi tapi paman Nabi, dan masih menyebut Nabi. Nabi masih disebut padahal sudah wafat. Wa huwa sharihun fit tawassul bis shalihin. Ini jelas tawassul dengan orang-orang salih, la siyama idza kanu min ahlil bait an-nabawi, terutama masih keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua. Hadis ketiga itu tadi juga dari kitab Sahih Bukhari. Kitab-kitab yang dari Bukhari tidak aku tunjukkan kitabnya, nanti kitab-kitab yang jarang saya tunjukkan. Kemudian dalil tawassul yang ketiga, hadis dari riwayat Ahmad. Ada orang yang buta kemudian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta Nabi berdoa supaya dia diberi kesembuhan oleh Allah dari kebutaannya. Akhirnya Nabi mengajarkan suatu doa, dan orang itu yang buta diperintahkan Nabi untuk wudu dengan baik, wudu sebaik-baiknya dan berdoa. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyika, dan tawajjuh menghadap kepadamu perantara nabimu Muhammad Nabi Rahmah, Muhammad Nabi Rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini doa diajarkan Nabi. Inni tawajjahtu bika,
sesungguhnya aku menghadap dengan perantara engkau Muhammad ila Rabbi, menuju Tuhanku, fi hajati, di dalam hajatku, hadi, ini hajatku, yaitu sembuh dari kebutaan, litugda liya, supaya hajatku ini dipenuhi oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah kepadaku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, maka terimalah syafaatnya Nabi, pertolongan Nabi kepada kami, di dalam diri kami. Akhirnya ini dilakukan, wudu dan membaca doa tersebut, dan alhamdulillah sembuh dari kebutaan. Ini hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis yang keempat dengan tawassul itu diambil dari kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Tidak saya sebut, ini semua dalam kitab Raf'ul Manarah ya. Jadi saya tidak menyebutkan kitabnya Al-Mu'jamul Kabir langsung, karena sudah ada halaman-halamannya semua, mulai dari Sahih Bukhari tadi, kemudian Musnad Ahmad, Al-Mu'jamul Kabir sudah dijelaskan di sini di dalam kitab Raf'ul Manarah. Di hadis keempat, Mahmud Said Mamduh mengutip, yaitu suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah binti Asad bin Hashim, ibu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ketika Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, meninggal dunia, Rasulullah yang langsung masuk dalam kuburnya, ikut prosesi jenazah, memasukkan jenazah dalam kuburnya. Dan Rasulullah berdoa dengan tawassul, wa wassi' 'alaiha mudkhalaha bihaqqi nabiyyika wa wassi' 'alaiha mudkhalaha, ya Allah, dan lapangkan kepada Fatimah tempat masuknya Fatimah, yaitu kubur, bihaqqi nabiyyika, perantara haknya nabimu, wal anbiya, dan nabi, haknya para nabi-nabi sudah wafat. Jadi tawassul dengan orang-orang yang sudah wafat, bihaqqi nabika, dengan haknya nabimu, perantara haknya nabimu, masih hidup Nabi, ikut memasukkan prosesi, memasukkan jenazah, menata jenazahnya ibunya Sayyidina Ali dalam kubur. Dan Nabi mengatakan, wal anbiya alladina min qabli, dengan perantara haknya para nabi-nabi sebelum aku. Nah, ini sudah meninggal para nabi-nabi sebelumnya. Fa innaka arhamur rahimin, maka sesungguhnya engkau maha kasih sayang di antara yang kasih sayang. Jelas ini hadis keempat. Hadis kelima, ya, itu tadi dari kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Semua kitabnya ada di perpustakaan di sini, ya. Kitab-kitab itu ada semua, ya. Kemudian hadis yang kelima mengutip dari Musnadul Bazzar. Nah, ini aku tunjukkan karena kitab ini jarang, ya. Maksudnya jarang, lebih tidak sepopuler Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Tabarani, itu banyak dipakai daripada Musnadul Bazzar. Kalau ini Musnadul Bazzar, atau dikenal dengan Al-Bahruz Zahar, ya, Al-Bahruz Zahar, karya Imam Bazzar, Ahmad bin Amrin bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mahmud Said Mamduh, dari riwayat Al-Bazzar, Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum, hidupku baik bagi kamu sekalian, tukhdisuna wa yukhdasu lakum, engkau kalian semua memperbaharui taat, wa yukhdasu lakum,
dan diperbaharui maghfirah yang baru turun, ampunan yang baru turun. Di saat kalian memperbaharui taat, di saat itulah maghfirah turun, ampunan turun, baru turun untuk kamu sekalian. Wa wafati khairul lakum, dan wafatku lebih baik bagimu. Nah, ini jelas. Rasulullah wafat masih berpotensi untuk manusia, masih berpotensi untuk umat manusia. Wa wafati khairul lakum, dan wafatku membawa kebaikan untuk kamu sekalian. Tu'radu alayya a'malukum, ditunjukkan kepadaku perbuatan-perbuatanmu. Meskipun Rasulullah sudah wafat, amal umat manusia ini ditunjukkan di hadapan Rasulullah. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih, maka jika aku melihat dari amal-amal kamu sekalian yang baik, aku mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah atas amal kamu sekalian yang baik yang aku diperlihatkan. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan jika aku melihat dari amal kalian yang buruk, istaghfartu lakum, aku istighfar, berusaha mendoakan ampunan untuk kamu sekalian. Nah, berarti Nabi sudah wafat masih menolong. Jika umatnya punya dosa, jika umatnya melakukan kesalahan, Nabi masih berusaha menolong meskipun sudah wafat. Istaghfartu lakum, aku doakan maghfirah untuk kamu sekalian. Maka kita nggak apa-apa, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah ampunan untuk kami, atau ya Allah ampunilah kami dengan perantara Nabi. Tidak apa-apa itu sesuai dengan hadis Al-Bazzar tadi. Kalau di dalam kitab Musnadul Bazzar, saya lihat di jilid 5 hadis nomor 1925. Kemudian hadis ke-6. Hadis ke-6 ini tentang doa tawassul lagi. Tawassul dengan para wali secara umum. Ini hadis dikutip oleh Said Mamduh dalam kitab Raf'ul Manarah, mengambil dari Ibnu Majah. Doa orang yang keluar dari rumah mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, aku memohon kepadamu perantara haknya orang-orang yang berdoa meminta kepadamu. Coba. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Ini hadis Nabi, petunjuk doa keluar dari rumah. Bihaqqis sa'ilina alaik, perantara haknya orang-orang yang memohon, orang-orang yang meminta, para wali, para nabi, yang meminta alaika kepadamu. Nah, ini jelas doa tawassul dengan as-sa'ilin, orang-orang lain yang doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, ampuni kami ya Allah, perantara wali. Dengan kata lain, kita memohon supaya wali ini memintakan kepada Allah supaya kita mendapatkan rizki. Memintakan kepada Allah supaya kita diberi husnul khatimah. Memintakan kepada Allah supaya kita diberi kebahagiaan. Ini as-sa'ilin, orang-orang lain yang meminta. Dan itu direkomendasikan oleh Nabi SAW. Hadis yang ketujuh, masih dari kitab Raf'ul Manarah, mengutip dari kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Ada semua ya, di perpustakaan kami ada semua kitab-kitab itu ya. Rasulullah SAW bersabda, ketika di antara kamu kendaraan hewannya itu lepas, idan falatad dabatu ahadikum bi ardi falat, jika lepas kendaraan hewan di antara kamu sekalian, bi ardi falatin, di satu bumi yang bentuknya gurun, fal yunadi, maka hendaklah memanggil. Nah ini, memanggil. Ketika kita di satu gurun padang pasir, kendaraan yang kita naiki, kalau Nabi SAW
meredaksikan dabah binatang, kendaraan hewan. Kalau sekarang mobil hilang di tengah padang pasir, maka panggillah, maka hendaknya dia yang punya kendaraan itu binatang, kendaraan binatang atau sekarang mobil, hendaklah memanggil, ya ibadallah ihbisu aliyya, wahai hamba-hamba Allah. Ini rijalul ghaib. Kalau dalam literatur tasawuf ini rijalul ghaib. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ihbisu alayya, tahanlah. Tahanlah artinya lindungi kendaraan kami bentuk binatang itu, alayya untuk kami. Fa inna lillahi fil ardi khadiran, maka sesungguhnya Allah di buminya itu punya makhluk yang bisa hadir. Sayahbisuhu alaikum, yang bisa hadir untuk menahan, untuk menjaga, untuk melindungi binatang, kendaraan, untuk melindungi kendaraan binatang tadi, alaikum, atas kamu sekalian. Nah, ini jelas. Kita berdoa kepada Allah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini rijalul ghaib. Orang-orang salih, orang-orang baik yang tidak kita kenal. Atau dalam literatur tasawuf rijalul ghaib, laki-laki yang gaib, bisa perempuan, bisa laki-laki yang solih-solihah, auliyaullah, yang kemudian menolong kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mengembalikan kendaraan kita yang hilang. Dan Nabi merekomendasikan panggil mereka. Nah ini tawassul, namanya yang tawassul. Itu ketujuh. Hadis ini ada di kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Ya. Ini hadis dari Al-Mujamul Kabir Tabarani, juga kitab Amalul Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni. Ini agak jarang dipakai, ya. Maka saya tunjukkan kitabnya. Amalul Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni, nomor 157, nomor hadis 508. Hadis yang ke-8, yaitu dalilnya tawassul dengan perantara. Nabi SAW menceritakan akan datang suatu zaman, ada sekelompok tentara sedang berjuang. Maka ditanyakan, apakah di antara tentara ini hal fikum ahadun sahiba Muhammadan, ada yang menjumpai Nabi sebagai sahabat? Fatastansiruna bihi, maka kamu sekalian mencari pertolongan perantara sahabat itu. Di antara tentara mungkin ada yang sahabat Nabi, bisa dipakai untuk tawassul, mencari pertolongan dengan perantara dia. Fatunsaru, dengan harapan kamu sekalian mendapatkan pertolongan. Ya? Maka akhirnya dijawab. Nah, kemudian dijawab tidak ada. Nah, kemudian ditanyakan lagi, faman sahiba ashabahu, siapa yang mesti di antara tentara yang menjumpai sahabatnya Nabi SAW, yaitu tabi'in? Maka dijawabnya, la, sudah tidak ada. Kemudian ditanyakan, siapa yang masih menjumpai tabi'in, yang menjumpai sahabat? Siapa yang masih melihat tabi'in, yang menjadi sahabatnya sahabat, yang menjumpai sahabat? Dicari lagi untuk dijadikan tawassul. Dicari sahabat, kalau tidak ada sahabat, tabi'in, kalau tidak ada tabi'in, orang yang menjumpai tabi'in. Tujuannya adalah tawassul, dipakai untuk wasilah, perantara, mencari pertolongan dalam sebuah perjuangan tentara. Ini akan terjadi dan disampaikan oleh Nabi SAW dalam kitab Musnad Abi Ya'la. Ini kitabnya, termasuk langka ini, tapi insya Allah sekarang sudah banyak terbit, ya. Ini kitab Musnad Abi Ya'la.
Di dalam kitab Musnad Abi Ya'la juga dikutip oleh Raf'ul Manarah Mahmud Said Mamduh. Di Musnad Abi Ya'la, yaitu hadis nomor 2182. Dalil tawassul yang ke-9 masih dari kitab Raf'ul Manarah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bisu'alikil muhajirin. Rasulullah sendiri itu melakukan tawassul, mencari kemenangan ketika ekspansi. Yastaftihu, mencari mencari dibukakan oleh Allah, bisa ekspansi Islam di berbagai wilayah, bisa mendapatkan pertolongan. Rasulullah bertawassul bisu'alikil muhajirin, mencari dibukakan pertolongan dengan perantara orang-orang fakirnya sahabat muhajirin. Bisu'alikil muhajirin, dengan perantara orang-orang fakirnya sahabat muhajirin. Ini tawassul. Nah, kemudian ya, hadis yang ke-10 dalam kitab Raf'ul Manarah. Ini dijumpai orang Abu Ayyub, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari ziarah ke makam Nabi, wadi'an wajhahu 'alal qabri, meletakkan wajahnya di kuburan Nabi. Nah, ini meletakkan wajahnya di kuburan Nabi. Coba ini. Nah, ini ya. Kemudian Marwan datang mengkritik apa yang dilakukan orang itu. Tidak tahu kalau itu Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Abu Ayyub menemui Marwan, kemudian menitipkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabku 'ala dini idza waliyahu ahluh. Jangan tangisi kamu sekalian atas agama jika agama itu masih diurus oleh orang-orang yang ahli. Walakin ibku 'alaih, janganlah kamu menangisi agama jika agama masih diurus orang-orang yang ahlinya. Walakin ibku 'alaih, dan tangisilah agama idza waliyahu ghairu ahli, jika agama diurus bukan orang yang ahlinya. Ini dijelaskan, dititipkan hadis ini oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Marwan setelah Abu Ayyub ziarah ke makam Nabi, tawassul dengan meletakkan wajahnya pada kubur. Apakah orang mengatakan Abu Ayyub ini musyrik? Ma'adzallah. Nah, ini yang ke-10 ya. Nah, ini jelas semua. Maka yang terakhir tentang sekelompok umat Islam yang mengkafirkan tawassul, misalnya sampai terjadi mengkafirkan tawassul dengan bersandar kepada salah satu tokoh, Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu yang dikenal dengan pemimpin jamaah Wahabiyah. Ternyata ada riset ilmiah yang dilakukan oleh As-Sayyid Al-Habib Profesor Dr. Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, jilid halaman 137-138. Ini beliau mengatakan tentang penemuan beliau mengenai pemimpin kelompok yang disebut Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ternyata hanya sebatas memakruhkan tawassul, tidak sampai mengkafirkan, hanya sampai memakruhkan. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad Abdul Wahhab sendiri, pemimpin Wahabi,
Fakaunu ba'din, maka adanya sebagian yurakhisu bitawassul bis salihin, sebagian memurahkan dengan tawassul pada orang-orang salih, wa ba'duhum yakhussuhu bin nabi, dan sebagian mengkhususkan tawassul dengan khusus nabi, wa aksarul ulama yanha an dalik wa yakrahuhu, sebagian besar para ulama mencegah dan memakruhkan. Fahadihil mas'alah min masailil fiqh, ini masalah adalah masalah fikih, tidak sampai ke akidah. Wa in kana shawab indana, menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab, menurut kami qaulul jumhur, yang benar ucapannya jumhur sebagian besar ulama, min annahu makruh. Nah ini pengakuannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa sebagian besar ulama itu memakruhkan. Kalau kita tadi telah digambarkan oleh dalil-dalil hadis, tidak sampai makruh, malah itu disunahkan. Kalau Syekh Abdul Wahab mengklaim makruh, tapi tidak sampai membid'ahkan, tidak sampai mensyirikkan, tidak sampai mengkafirkan. Ini harus tahu para pengikut yang mengaku pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu yang dikatakan sebagai pimpinan Wahabi. Beliau sendiri tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai memusyikkan, tidak sampai membid'ahkan, hanya memakruhkan, min annahu makruh. Kemudian di halaman 138 temuannya Profesor Dr. Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, Inna Sulaiman bin Suhaim, sesungguhnya orang yang bernama Sulaiman bin Suhaim, iftara alayya umuran lam aqulha, dia berdusta kepada saya, menuduhkan kepada saya, memfitnahkan kepada saya perkara-perkara yang tidak aku katakan. Di antaranya, anni ukaffiru man tawassala bis salihin, aku mengkafirkan orang yang tawassul kepada orang soleh. Satu. Wa anni ukaffirul Busiriyah, dan aku mengkafirkan Imam Busiri, karena Imam Busiri mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Dan dituduhkan, wa anni ukharriqu dalailal khairat, aku membakar kitab dalailul khairat. Kata Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yang menjadi pimpinannya Wahabi, mengatakan, hadza buhtanun azim, semua ini dusta, dusta besar. Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, semua ini dusta besar. Yakni Muhammad bin Abdul Wahab, pemimpin Wahabi sendiri, tidak pernah mengkafirkan orang yang tawassul dengan orang-orang soleh, tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri ketika mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia yaitu Nabi. Dan tidak benar beliau membakar kitab dalail. Ini jelas ditemukan oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kesimpulannya, boleh kita tawassul dengan Nabi, dengan wali ketika masa hidupnya, ketika masa wafatnya, tapi dengan redaksi-redaksi yang dibenarkan oleh syariat, dan iktikad, jangan sampai kultus, iktikad bahwa semua ini takdir Allah, semua terjadi dengan izin Allah, semua akan dimudahkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.